Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Ini buat pemirsa di rumah, kenapa kita sekarang ngebahas garam? Karena kan kemarin kita ngebahas gula. Betul. Dan ternyata banyak banget fakta-fakta soal gula yang kita tidak ketahui. Mudah-mudahan dengan sekarang kita bahas garam, jadi ini terutama buat ibu-ibu yang suka masakin buat anaknya. Jadi kita tahu nih kalau ternyata garam pun ada takarannya. Betul sekali. Tapi bener, tadi lu sempat ngomong juga kalau siapa yang ngomong itu. Intinya sih sebenarnya antara gula sama garam, momok yang lebih menakutkan tuh gula ya. Gula. Gula Karena memang memang lebih menakutkan. sekarang kan 3 besar penyakit utama, salah satunya obesitas. Obesitas kan disebabkan oleh gula. Garam nggak Jadi, menyebabkan obesitas? Enggak. Paling geleber-geleber aja ya? Garam itu menyebabkannya hipertensi nanti, kenanya penyakit jantung. Jadi kan 3 ini utama ini kan obesitas, terus penyakit jantung dan pembuluh darah, satu lagi kanker. Garam kontribusinya di mana? Di jantung dan pembuluh darah. Wow. Terus kalau misalnya kelebihan atau kekurangan tuh yang lebih berbahaya yang mana? Sebenarnya orang untuk kekurangan garam itu sangat jarang banget karena garam, sodium itu ada di mana-mana. Semua makanan tuh pasti ada. Jadi kalau kita masih makan bentuk begini, itu masih dapat. Tuh makan bentuk begini tuh apa Begini tuh maksudnya? maksudnya masih makanan berupa daging, Oke. sayur, nasi misalnya itu masih ada. Oh, Tapi nasi- kalau nasi kita ada udah garam? makannya ya bukan garamnya sih, sodiumnya sedikit sekali masih ada. Oh, Jadi oke. hampir semua makanan di muka bumi ini mengandung sodium, cuma kadarnya beda-beda. Tapi kalau kita makannya natural, jadi bukannya diproses-proses kotak-kotak, akhirnya kita nggak akan pernah kelebihan sebenarnya. Kita nggak akan pernah kelebihan. Kita akan kelebihan kalau makannya banyak yang proses food. proses food itu Junk coba food. Yang yes. Oke, Junk food yang udah dikotakin, udah gitu udah diawetin. Nah, Oke. itu biasanya mereka karena pengawetan membuhkan garam. Nah, itu dia tuh. Makanya ibu-ibu udah jelas-jelas junk food kan. Junk tuh jangan food makan, jangan dimakan. Dimakan sih. Ini ada artikel tentang kelebihan garam. Permisi Bu. lu salim dulu dong. Emang mau minta sumbangan apa? Dia nurut aja lagi. Iya, gue saling lagi. Beberapa penyakit akibat konsumsi garam berlebih. Pertama, tekanan darah tinggi atau Itu udah hipertensi. disebutin tadi, betul. 2, penyakit kardiovaskular. Dan 3, pembesaran jantung. Itu memang turunan-turunannya ya. Nah, Yang kedua itu apa dong? penyakit Vaskular. kardiovaskular itu jantung dan pembuluh darah. Jadi nanti ada penyempitan pembuluh darah, kalau kita volume darahnya tinggi, otomatis turbulensi lebih tinggi, nanti akhirnya tekanan darah lebih tinggi gitu. Ini tapi kalau penyakit kekurangan garam lebih banyak lagi nih dok. Pikun, kram otot, mual, Tapi pusing. coba mana yang lebih bahaya? Kelebihan sih, penyakitnya berat-berat tadi. Bu, pikun itu capek juga loh ngomongin orang pikun loh. Sebentar, lu nya nggak capek, yang diajak ngomong capek. Kan yang pikun lu, kamu nggak capek. Tapi ini benar. Bukan pikun sebenarnya, lebih ke sulit konsentrasi, sulit fokus seperti itu sih. Apa sih yang membuat Memorinya berkurang. di garam sampai kita tuh sulit konsentrasi? Jadi garam itu, kita ngomong kalau garam itu sodium klorida sebenarnya. Yang kita ngomong adalah sodiumnya. Nah, sodium ini diperlukan untuk tubuh kita sebagai fuel. Jadi bahan bakar. Bahan bakar. Kita kan bisa bergerak, jantung bisa Ini berdenyut. karena garam. Ini kan butuh listrik kan? Butuh listrik. Ya. Oh, ada listriknya. Ada listriknya, aliran listrik di badan kita. Nah, yang Energi menghasilkan- dong itu. Iya betul, energi. Makanya kadang-kadang pernah nggak ibu-ibu lagi jalan, ih kok kita nyetrum Nyetrum. sih? Iya. Sering. Itu berarti karena jodoh. Kita ada aliran listrik. Mohon maaf Pak, kalau kita ada percikan listrik jodoh. Jodoh. Nah, orang yang benerin listrik kesetrum itu jodoh berarti. Dia jatuh, jodohnya gara-gara aduh ya. Iya. Tapi nih dok ya kan aku tuh sekarang tuh lagi bawain acara kuliner juga. Nah itu tuh benar-benar makan tuh dalam sehari tuh nggak kontrol gitu. Kayak kebanyakan makan macem-macem campurannya misalnya pagi-pagi tuh rujak, siang makanan bersantan. Pokoknya dalam sehari itu nggak kekontrol gitu makannya. Jadi aku udah nggak bisa perhatiin yang mana yang MSG-nya banyak, yang mana yang garamnya banyak gitu kan. Terus cara netralisirnya gimana sih? Karena Kalau kalau udah udah kelebihan gitu tuh rasanya juga udah nggak Tubuh enak kita gitu bisa di perut. mengeluarkan sebenarnya lewat ginjal. Kalau kita banyak minum. Air pokoknya baru gitu. Oh. Nah minum kalau ada itunya tuh lemon-lemon. Iya, Itu buat infused apa? water. Itu Infused bisa water boleh. netralin. Bisa. Oke. Lebih bagus atau sama aja sama air putih biasa? Sama aja. Oh, sama Tergantung aja. sih infusnya pakai apa. Pakai lemon itu Pakai tuh lemon ya. itu loh yang saya dicemplungin itu loh. Oke. Itu biar ada rasa aja kali ya. Iya. Biasanya Nah. orang nggak suka minum air putih. Sekarang kita silakan pindah ke set. Geser Bapak Ibu, let's go. Saya ikut. Ambilnya gelas.
ambilnya ambil gelas ke gelasnya. sini. Ternyata nggak jadi geser. Jadi, Kita ambil gelasnya. saya beli yes. Oke, ini gimana ya? Biar gua nggak bingung ya. Yes. Jangan diinget ya. Ini setengah, 1, 2. Dari sisi sini dulu. Tadi mana? Yang satu, Pak. Yang kanan kayaknya. Bukan. Ingat nggak, Pak? Wih, ini jangan ditukar-tukar. Ya benar. Setengah, 1, 2. Oke. Sendoknya ketinggalan. Ini ribet Setengah, banget hidupnya 1, ini 2. orangnya. Setengah, 1, 2. Ada pisaunya. Yeay. Bapak jahat banget sih. Ini pasti kelebihan garam nih jadi jahat. Oke, silakan diambil. Silahkan dicoba. Dari ketiga air ini, mana yang menurut kamu yang asinnya sudah mulai pas di mulut? Yang asinnya udah mulai pas. Yang mulai pas. Harus jujur ya. Oke. Semuanya nih harus cobain. Semuanya harus cobain. Aku sih ini oke. Nggak tahu yang lain coba. Padahal air doang loh ya. Ini enggak. Apa sih ini? Yang pertama udah Apaan sih? paling Cobain. Jadi apa? Seru apa? Ini air dari Pak Dukun. Bisa bikin kita kaya. aku yang pertama udah asin. Pakai garpu gimana berasa, Pak? Airnya. Bapak, nah ini kekurangan garam nih. Nora. Kalau lu ambil justru kerasa banget di mulut. Kalau ini kan kerasa juga. Maknyos. Apaan sih ini lagi satu pakai garpu? Coba lu cobain dulu dari ini, cobain. Ini mesra banget nih semuanya. Satu gelas rame-rame, jorok banget sih si Wendy dicelup lagi. Sama aja. Ya sih, Gimana sih? Asin. nyelekit. Tapi kayaknya suka yang ketiga ya. Asin. Semuanya emang asin. Dokter manis. Ah. Enggak apa-apa, asin manis. Hati-hati loh, Pak. Suaminya nonton loh, Pak. Suaminya nonton loh di rumah. Ini jadi tadi yang kita lakukan adalah semuanya setuju ya yang paling asin yang ini ya. Iya, betul. Yang paling keterima di mulut yang mana? Paling kanan. Paling kanan. Karena memang yang paling kanan itu cuma ada setengah sendok garam. Yang ini ada 1 sendok garam dan yang ini 2 sendok garam. 2 sendok teh. 2 sendok teh maksudnya ya. sendok teh. Tapi ini kan bentukannya air ya, bukan Iya. makanan ya. Nah. Kadang-kadang kan kalau di makanan beda nih Bu. Betul. Ini tadi ada 1 yang dokter ceritain ke aku dan ini agak sedikit menipu. Ini kan kalau di air 1 gelas kasih setengah sendok kita langsung berasa. Tapi kenapa kalau di makanan kita itu lebih bias rasanya. Kadang-kadang udah 1 sendok aja kita masih kurang nih kayaknya kurang. Apa kayak gula jatuhnya? Terutama untuk makanan yang mengandung banyak pati, banyak starch, seperti kentang misalnya. Jadi kalau kita bikin sup pakai kentang, kentang itu cenderung untuk menyerap garamnya. Jadi rasanya kalau kita nyobain kuahnya, oh, ini sih hambar terus gitu, Hambar terus, ditambahin, soalnya tambahin. Yang asin Tapi kentangnya. asinnya, betul. Tapi kalau kita cobain Kentangnya? kentangnya, Kentangnya bisa-bisa udah asin sebenarnya. Tapi kan biasanya kalau di dunia kulineri, mereka kalau misalnya bikin sup, supnya keasinan, mereka kan cemplungin kentang. Nanti kentangnya udah nyerap asinnya udah pas, kentangnya dibuang. Kalau kita kan dimakan. ya kan Iya. sayang udah beli masa nggak dimakan ya Bu ya. Lumayan kan. Kentang dimasukin cuma buat nyerap garam ya. Buat nyerap garam. Kasihan nasibnya ya. Kenapa? Gak ada fungsi di situ. Ada Pak. Ya buat kan nyerap dimakan garam. akhirnya dibuang juga. Tapi sekarang gimana caranya kita supaya lebih aware? Misalnya kita masih makan processed food nih. Tapi kita lebih aware, oh nih ternyata garamnya udah banyak nih. Misalkan suka makan mie instan deh. Atau nggak nasi kotak. Bapak anak syutingan banget ya, makanya nasi kotak mulu ya. Anak lokasi. Asih anak lokasi. Sini siapa yang masih makan mie instan? Aku kemarin udah berhenti sebulan dengan Mie, makan mie. mie instan. Mie, Udah iya, stop. saya. Instan. Masih Dia kan ini produsen bakmi. Oh iya, saya mau nanya. Mie ayam saya kan no mecin. Asik. Pak, enggak, beneran sih. Mecin tuh sama garam ada hubungannya nggak? Oke, jangan dijawab dulu. Nggak ada mecin berarti mengklaim
Sehat. Sehat. Apakah betul bakmi yang no mecin itu sehat dan apa hubungannya sama garam? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Yang harus pemirsa tahu berikutnya, kalau bibir kalian kering dan pecah-pecah, jangan khawatir. Karena kamu bisa menggunakan garam sebagai pelembab bibir loh. Caranya, campurkan garam dengan pelembab atau minyak zaitun. Kemudian oleskan pada bibir, pijat secara perlahan dan bersihkan dengan kain lembut yang sudah dibasahi. Campuran garam dan pasta gigi juga bisa digunakan untuk membersihkan komedo loh. Caranya, campurkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh pasta gigi mint, aduk rata, oleskan pada bagian hidung yang berkomedo. Diamkan selama 5 menit. Pijat-pijat lembut dengan jari yang bersih, bilas dengan air hingga bersih, dan hasilnya kulit akan terasa lebih lembut dan komedo berkurang. Selamat mencoba!